Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung kita mulai aja ya. Mohon maaf Mbak, ini tadi lalu lintas di Zoom-nya terlampau banyak. Hari ini banyak sekali yang praktisi mengajar juga, jadi agak saya kesulitan buat masuk tadi. Baik, mari kita buka dengan baca doa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Gimana kabarnya Mbak Nadia? Bu Nadia? Alhamdulillah baik Pak Yoga. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan kelas praktisi mengajar mata kuliah diagnosis kesulitan belajar. Gitu. Kebetulan ini mata kuliah pilihan, Mbak. Jadi memang ada sekitar berapa orang ya, 8 orang ya yang kemudian mengikuti perkuliahan ini. Gitu. Jadi memang nggak terlalu banyak. Tapi mudah-mudahan dari yang sedikit ini mudah-mudahan apa namanya nggak apa-apa yang sedikit yang penting berkah lah kayak gitu ya kayak gitu. Jadi mata kuliah buat seluruh mahasiswa, jadi mata kuliah diagnosis kesulitan belajar mulai pertemuan saat ini akan diampu oleh Ibu Novela Nadia Fardah, MC psikolog. Beliau adalah psikolog profesional dari Biro Psikologi Sakura ya Mbak ya. Ya, kemudian jadi akan ada kolaborasi lah seperti itu Mak. Untuk sampai 8 kali pertemuan ini akan lebih banyak nanti bareng sama Mbak Novela Nadia Farda. Cuttingnya di sini Ezra Tianfung ya Mbak. Oh iya Pak. Insya Allah dia nanti akan bantu. Buat seluruh mahasiswa mohon boleh on cam. Kita mau foto dulu ya. Foto dulu. Kita print dulu. Sebentar. Oke, semuanya on cam, mohon on cam. Jelita boleh on cam, Jelita, Rizka Amelia, Alexander Pratama, boleh on cam. Baik, kita mulai. Untuk 2, 3 senyum. Oke, dan oke, kemudian kita foto speakernya dulu dan partisipan. Oke, kita mulai lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Selanjutnya waktu dan tempat dipersilakan kepada Mbak Novela Nadia Farda, MC Psikolog. Baik. Mbak. Baik, terima kasih Pak Yoga yang sudah memperkenalkan saya dan membuka ya kegiatan kelas kolaborasi hari ini yang dimulai hari ini ya teman-teman. Mungkin saya akan memanggilnya teman-teman aja ya, biar enak, biar nyaman aja, biar kita serasanya seumuran gitu ya. Iya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Yoga, saya juga ingin memperkenalkan diri ya.
Teman-teman, perkenalkan saya Novela Devarda, saya biasa dipanggil Vela ya. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya kontak dengan saya, panggil saya Vela saja, tidak apa-apa. Beberapa orang memanggil saya Novela, beberapa orang juga memanggil saya Nadia. Jadi sebenarnya bebas, tapi nama panggilan kecil saya itu Vela. Aktivitas saya sehari-hari tadi sudah disebutkan di Biro Psikologi Terapan Sakura, dan kebetulan kalau keterkaitan dengan mata kuliah ini gitu ya, kebetulan saya ambilnya mayoring S2-nya ambilnya mayoring psikologi pendidikan. Kemudian kasus-kasus yang saya sering tangani di biro juga terkait dengan pendidikan. Jadi terkait dengan kesulitan belajar, terkait dengan anak-anak gifted children gitu ya. Itu banyak saya tangani selama ini. Jadi perbandingan kasus pendidikan dengan kasus-kasus lainnya mungkin 75% pendidikan, 25% kasus yang lainnya. Ini beberapa aktivitas saya yang lain. Nah, teman-teman, saya sendiri kemarin diajak berkolaborasi untuk mengisi mata kuliah diagnosis kesulitan belajar. Nah, sebelum saya mulai, saya pengen teman-teman ngisi. Saya kopikan ya di chat ya. Bagaimana perasaan teman-teman hari ini? Silahkan diklik. Ini saya sambil ini ya, menyebutkan namanya Mbak Novi, Mbak Ezra, Mbak Veronica, berarti ada Mas Insan, Mbak Jelita, Mas Alexander, Mbak Keslin, Mbak Rizka. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada yang belum kesebut? Sudah semua ya? Ya, ini mata kuliah pilihan ya. Silahkan teman-teman ngeklik, terus diisi. Belum ada yang mengisi? Oke, sudah ya? Wah, ini ada yang ini kok emosi negatifnya lebih besar ya, lebih tinggi ya. Bosannya, kecewanya. Oke, semoga teman-teman yang mengisi emosi-emosi negatif yang sedang dirasakan ini berubah ya nanti pelan-pelan kita setelah kita ngobrol atau diskusi bersama hari ini ya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai masuk ke materi, saya sebenarnya pengen tahu sebelumnya materi apa saja
yang sudah dipelajari oleh teman-teman. Karena kan ini saya masuk di sebenarnya agak di pertengahan ya. Silahkan teman-teman bisa ketik saja di chat materi apa saja yang sudah dipelajari di mata kuliah ini. Ayo ngomong. Di chat saja nggak apa-apa, Pak. Di chat saja dulu. Masih malu-malu, Mbak. Maklum. Apa saja yang sudah dipelajari oleh teman-teman di mata kuliah ini. Saya tunggu ya ketikannya. Apa saja yang diingat aja sama teman-teman, apa aja? Oke, Mbak Ezra. Dampak anak yang tidak mandiri sejak kecil, berdampak bagaimana ke depannya, dia seperti apa, begitu. Oke. Jadi, karena ada sesuatu hal di masa kecilnya, gitu ya, di masa-masa anak-anaknya, begitu, yang dimaksud Mbak Ezra. Jadi, hal tersebut mempengaruhi bagaimana masa depannya. Kalau yang lain, atau hanya Mbak Ezra ini yang ikut mata kuliah ini? Yang lain gimana? Sudah belajar apa saja sih terkait diagnosis kesulitan belajar ini? Atau materinya apa aja deh yang sudah dipelajari? Biar saya tahu nih mulainya mau dari mana. Saya ngomong langsung open mic aja nggak apa-apa, Bu. Oke. Ya, silahkan Mbak Isra. Ya, kemarin sudah banyak sih yang dipelajari Pak Yoga berikan ilmu kepada kami-kami semua. Seperti kayak yang dampak anak tidak mandiri seperti apa, nanti ke depannya seperti apa. Lalu kedudukan diagnosis belajar itu seperti apa. Lalu uh, faktor-faktor yang menyebabkan anak itu bisa mengalami kesulitan belajar seperti itu. Lalu kegiatan diagnosis itu ditunjukkan seperti apa, gitu Bu. Oke, baik. Sudah banyak ya belajar, banyak belajarnya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ezra, tapi saya ingin mengecek lagi. Nanti teman-teman silahkan mengisi link ini. Silahkan ada di chat, diklik saja link Padlet-nya. Tolong isi yang tadi Mbak Ezra seperti yang katakan ya. Mungkin ada penyebab-penyebabnya dan sebagainya. Yang masih diingat. Teman-teman yang tidak open cam, silahkan ikut berpartisipasi aktif ya.
Di linknya sudah terlihat seperti yang ada di screen? Sudah Bu, tinggal ngisi. Silakan teman-teman mengisi yang ada di link tersebut. Gangguan belajar, kesulitan belajar, gangguan belajar. Kesulitan belajar adalah gangguan belajar. Yang lain? Sulit belajar adalah ketika individu sulit mengerti apa yang ia dapatkan atau pahami, butuh lebih lama waktu memproses apa yang dijelaskan, bahkan kesulitan untuk melakukan apa yang ia pelajari. Artinya, orang yang mengalami kesulitan belajar adalah orang yang kesulitan untuk menangkap, memproses, memproses informasi yang diterima, gitu ya. Kondisi di mana proses belajar memiliki hambatan dalam mencapai hasil belajarnya, di mana ada permasalahan atau ada hambatan dalam proses belajarnya sehingga hasil belajar tidak sesuai dengan apa yang sesuai dengan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh si individu tersebut, begitu ya. Ada lagi, ini baru 3 orang dari 10 orang yang sudah menuliskan di kesulitan belajar. Silahkan menuliskan di penyebab kesulitan belajar ya, biar cepat. Ada lagi? Apa sih penyebab dari kesulitan belajar? Ada IQ yang tidak memadai, faktor dari dalam diri individu maupun dari luar. Faktor dari dalam individu itu seperti apa? Yang mengisi ini langsung open mic nggak apa-apa. Faktor internal dan faktor eksternalnya apa saja? Yang faktor internal itu yang dari dalam dirinya, itu yang saya sebutkan dari IQ-nya, maupun ada kesulitan belajar dari mungkin dari faktor kognitifnya, seperti itu Bu. Maksudnya gimana? Dari faktor kognitifnya, apakah yang dimaksud adalah pemrosesan informasinya atau yang seperti apa? Iya kan, dari proses perinformasi ini yang kurang ia dapatkan kayak gitu loh. Bagaimana dia memproses apa yang ia pelajari, apa yang sudah dia dapatkan, seperti itu. Terus kalau dari eksternal? Kalau dari eksternal itu seperti kayak keluarga yang pola asuh itu ada dijelaskan seperti itu, mungkin dari lingkungannya gitu. Jadi dia sulit untuk kesulitan untuk mencerna apa yang sudah ia pelajari, seperti itu. Karena mungkin pola asuh, kebiasaan dari lingkungannya, stimulasi dari lingkungannya, gitu ya? Iya Bu.
Oke, ini ada yang menuliskan lagi hambatan untuk menyerap pelajaran yang dipelajari. Oke. Ada lagi? Yang lain yuk, biar nggak Mbak istirahat terus. Masih adakah yang menulis? Saya tunggu 2 menit lagi ya. Yang belum menulis silahkan menulis. Karena ini menulis jadi nggak perlu takut salah ya teman-teman. Nggak usah malu-malu, nggak usah takut salah. Atau sudah tidak ada yang menulis lagi? Sepertinya tidak ada, Bu. Sepertinya cuma ini aja ya. Oke. Nah, menurut teman-teman, karena kan tadi ya kesulitan belajar adalah kondisi di mana dalam proses belajar terjadi hambatan-hambatan sehingga hal itu membuat hasil belajar tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, penyebabnya tadi ya dari faktor eksternal dan internal. Menurut teman-teman, rentang usia berapakah kemungkinan seseorang mengalami kesulitan belajar dari usia berapa sampai belajar? Apakah anak-anak saja, apakah remaja saja, anak-anak remaja saja, atau yang seperti apa? Silahkan dijawab open mic saja. Apakah hanya anak-anak saja yang mengalami kesulitan belajar? Menurut saya enggak, Bu. Dari faktor usia apa saja bisa mengalami kesulitan belajar. Kenapa? Itu kalau misalnya dari anak-anak, dari faktor internalnya seperti itu, dari bagaimana orang tuanya mengasuh seperti itu kan mengakibatkan ke depannya bagaimana. Jadi rentang usianya bisa dari anak-anak hingga dewasa. Pernahkah teman-teman mengalami yang namanya kesulitan belajar? Pernah. Nah, kapan merasakan bahwa aku kok kayak kesulitan belajar ya? Remaja mungkin. Remaja? Ya, untuk memproses sesuatu agak lama. Butuh waktu untuk memproses. Hmm. Saya sendiri pernah mengalami yang namanya kesulitan belajar di S2. Jadi mungkin selama SD, SMP, SMA baik-baik saja.
Tapi apa sih yang terjadi pada saat itu S2? Kalau tadi lihat penyebabnya kan ada internal dan eksternal. Kalau saya lihat ini membagi berbagai macam-macam ya. Ada hambatan fisik misalnya, ada hambatan dari uh, alat indera kita misalnya ya. Telinga kita, mata kita, karena itu kan alat indera yang digunakan untuk menangkap stimulus dari lingkungan ya. Ketika itu ada hambatan, ketika kita mengalami hambatan fisik, itu bisa jadi salah satu penyebabnya. Lingkungan tadi, pola asuh, kebiasaan belajar, dan sebagainya, itu juga mempengaruhi. Neurologi, kondisi neurologi kita. Misalnya kadang-kadang ketika anak-anak usianya belum genap 5 tahun, mereka beberapa kali mengalami kejang, atau mungkin mereka mengalami pada saat ibu hamil mereka sudah mengalami kondisi tertentu, itu juga akan mempengaruhi sel saraf. Nah, yang ketiga tadi hambatan kognitif ya, tadi yang seperti disebutkan IQ itu mempengaruhi, gizi juga mempengaruhi, di mana kekurangan gizi membuat seseorang itu nggak secara langsung memang, tapi ketika orang yang kekurangan gizi untuk hidup aja mereka belum tentu ada energinya, apalagi untuk berpikir gitu ya. Kemudian motivasi ini terkait dengan mungkin goal-goalnya kita, tujuan kita, strategi belajar kita, itu juga mempengaruhi emosi kita. Di dalam belajar ada yang namanya achievement emotion. Teman-teman tadi di awal excited, bosen gitu ya, itu juga mempengaruhi belajar kita dan keterlambatan kematangan belajar. Jadi kalau teman-teman sebelumnya belajar tentang teori-teori yang berkaitan dengan kesulitan belajar, ada teori yang mengatakan bahwa ada tahapan perkembangan, ada kematangan seseorang, di mana ketika seseorang itu belum matang ya belum siap untuk belajar tertentu. Nah, pada saat kita lihat ini penyebabnya, kalau saya menganalisis diri saya, mungkin teman-teman bisa menganalisis diri teman-teman. Apa sih yang membuat saya mengalami kesulitan belajar pada saat itu? Yang pertama adalah emosi. Saya adalah orang yang memiliki kecemasan akademik. Takut salah, mungkin jadi performa saya yang saya tunjukkan ketika berada di kelas. Saya ditanya kayak teman-teman gitu ya. Misalnya saya yang nanya ke teman-teman, teman-teman nggak mau jawab misalnya. Karena apa? Bisa jadi takut salah kan? Kalau takut salah nanti malu dan sebagainya. Pengennya dapat hasil yang bagus. Jadi di diri saya takut salah. Jadi pikiran saya nanti kemungkinan kegagalan itu sangat besar. Sehingga itu mempengaruhi motivasi saya. Dimotivasi kalau teman-teman kemarin belajar teori sosial kognitif, ada yang namanya self-efficacy. Emosi kecemasan saya dan self-efficacy saya itu saling mempengaruhi. Ketika saya merasa deg-degan, gitu ya, itu jadi alarm bagi saya bahwa jangan-jangan saya nggak bisa, saya nggak kompeten untuk melakukan sesuatu hal. Akhirnya apa tindakan saya? Ya saya nggak berani untuk mengungkapkan pendapat saya. Saya nggak berani untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Saya merasa saya belum oke. Jadi nantilah ditunda dulu lah. Saya nggak berani bikin goal yang spesifik. Dan akhirnya semua itu mempengaruhi proses penyelesaian tugas saya. Misalnya kayak gitu ya. Ini saya hanya review sebentar aja, dan
biar kita merefleksikan bahwa ternyata kesulitan belajar itu bisa loh dirasakan oleh kita juga gitu. Nggak cuma dirasakan oleh anak-anak, oleh anak-anak yang masih sekolah, yang yang sudah mahasiswa pun ya mengalami itu. Saya ada faktor keterlambatan kematangan. Keseimbangan saya buruk. Itu mempengaruhi konsentrasi saya. Jadi penyebab ini tuh nggak selalu tunggal ya, bisa multifaktor. Nggak cuma satu aja. Nggak cuma misalnya karena hambatan fisik aja, atau hanya emosi aja. Nggak, bisa jadi ini berkaitan dengan yang lain. Akhirnya ketika kita sedang berproses dalam belajar, itu berpengaruh. Saya punya kasus, ini mungkin sekitar 2 minggu yang lalu, ada seorang anak laki-laki, sebut saja A, usianya 9 tahun. Ibunya mendaftarkan ke admin biro saya, mengatakan bahwa A ini anak yang aktif dan tidak fokus. Nah, kalau teman-teman dicurhatilah misalnya, teman-teman tahu, oh kuliah di psikologi ya, terus saya punya anak ini nih, usianya begini nih, apa yang akan teman-teman lakukan? Hanya ada clue ini saja. Apa yang akan teman-teman lakukan? Silahkan open mic saja. Izin ngomong ya, Bu. Ya. Kalau misalnya teman saya curhatnya keluhnya cuma segitu, mungkin saya tanya lagi nih, Bu. Misalnya anaknya nggak aktif, itu nggak aktif yang bagaimana? Tidak aktif di sekolah atau tidak aktif di rumah? Terus tidak fokus itu tidak fokus yang seperti apa sih, Bu? Gitu loh, biar ibunya lebih jelasin lagi. Oke, ditelusuri lebih dalam lagi ya. Nah, untuk apa sih kita melakukan penelusuran lebih dalam lagi? Kalau saya sih Bu, misalnya tanya nih anak tidak aktif di rumah atau di sekolah, siapa tahu, misalnya dia di rumah aktif, tapi di sekolah tidak aktif. Mungkin dia kesulitan belajarnya itu mungkin dari faktor teman-teman yang ngebully atau gurunya yang susah ngasih pelajaran gitu Bu. Sedangkan di rumah nih baik-baik aja gitu Bu. Atau nggak fokusnya itu masih belum jelas sih Bu, nggak fokusnya seperti apa. Apa dia tidak benar-benar tidak mau belajar atau cuma 1 menit 2 menit langsung ditinggal pergi. Tapi 9 tahun kan kelas 3 SD gitu loh Bu, harusnya udah bisa. Ya Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Novi. Ya, menelusuri lebih dalam lagi untuk apa? Biar kita jelas tahu apakah memang dia mengalami kesulitan belajar atau sebenarnya bukan. Karena nantinya akan kita sesuaikan dengan karakteristik anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Apakah memang seharusnya, kalau tadi ya disebutkan, seharusnya usia 9 tahun sudah bisa fokus dong, gitu kan? Apakah memang dia sesuai dengan fase perkembangannya atau enggak sih? Yang terakhir. Bener nggak? Dia memang nggak fokusnya tuh kayak apa? Apakah memang seharusnya anak usia 9 tahun kan bisa fokusnya minimal misalnya 30 sampai 45 menit. Dia benar nggak fokusnya segitu atau memang ya wajar ketika sudah 30 menit ya dia jadi nggak fokus. Sesuai nggak sama karakteristik anak tersebut? Atau di kelas
Ketika dia mengalami gejala tersebut, dia tetap bisa menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai standar minimal nggak? Kalau bahasa saya dulu sekolah ada batas tuntasnya. Karakteristik lain yang bisa ditelusuri adalah apakah dia memang tadi ya potensinya ada, tetapi karena hal tersebut itu membuat performanya tidak yang ditunjukkan tidak sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Misalnya nih, dia punya IQ 115, tapi performanya kayak anak yang lambat belajar. Anaknya lola, loadingnya lama. Padahal kita tahu potensinya dia bagus. Apakah karena permasalahan inikah? Kemudian, apakah siswa ini mengalami hambatan tersebut sehingga ketika dia dituntut untuk mempelajari sesuatu hal, dia tidak bisa lancar menyelesaikan atau menyelesaikan tugas-tugasnya. Karena ini kalau tadi fokus dan konsentrasi itu syarat utama untuk belajar ya. Kalau kita nggak fokus, kalau kita nggak konsentrasi, gimana kita bisa menangkap dan mengolah informasi? Apakah itu memang pure karena dia nggak bisa konsentrasi, atau ada permasalahan lain sebenarnya yang membuat dia nggak bisa fokus atau konsentrasi? Ada masalah lain tadi kayak mungkin dia dibully, itu misalnya dia terkait dengan emosi ya, atau masalah terkait dengan gangguan motorik. Sehingga itu membuat dia tidak bisa fokus atau konsentrasi. Jadi memang ketika kita mengetahui penyebabnya, karakteristiknya gitu ya, kita akan lebih mudah dalam melakukan identifikasi apakah anak ini mengalami kesulitan belajar atau tidak. Ketika kita mendapatkan keluhan, itu kan keluhan awal ya. Keluhan awal dari katakanlah teman, katakanlah dari klien gitu ya. Kita jadi sadar bahwa bentar-bentar, kamu ngomong kayak gini tuh karena apa? Bener nggak yang kamu keluhkan ini karena kesugel atau bukan? Aku cocokin dulu lah sama karakteristik anak yang mengalami kesulitan belajar. Untuk kita asesmen, untuk kita telusuri lebih lanjut lagi, sehingga kita akan menentukan atau mendiagnosa kesulitan belajar itu. Jadi diagnostik kesulitan belajar ini digunakan untuk memahami jenis-jenis kesubel, latar belakangnya kesubelnya apa, dengan cara mengumpulkan, kita kan mengumpulkan dan menggunakan data dari hasil asesmen tadi, menelusuri lebih lanjut lagi, misalnya dengan bertanya, dengan melakukan wawancara. Sebelum pada akhirnya data-data tersebut kita kumpulkan, kemudian kita ambil kesimpulannya, kita ambil keputusan anak ini mengalami kesulitan belajar yang apa nih? Yang mana nih? Kalau saya ketika dapat clue seperti itu gitu ya, dapat keluhan. Oke, Bu, saya anak saya ngalamin kayak gini nggak, dia tuh aktif terus, nggak bisa duduk diam gitu ya, terus nggak bisa fokus. Oke,
anak ibu itu laki-laki atau perempuan? Usianya berapa? Tadi ya, siapa yang mengalami gangguan kesulitan belajar itu? Dia fokusnya seperti yang Mbak Novi katakan, fokusnya mudah teralih itu di setiap aktivitas atau hanya pada saat proses belajar atau pada saat mata pelajaran tertentu saja. Karena kan kesulitan belajar bukan berarti kadang-kadang tidak di seluruh mata pelajaran ya. Ada hanya mata pelajaran tertentu aja, misalnya matematika gitu. Bisa jadi kayak gitu. Jadi apakah kelemahan itu gitu ya, yang nggak bisa fokus itu hanya di mata pelajaran tertentu saja atau di seluruh mata pelajaran? Nggak fokusnya itu kayak gimana sih gitu? Apakah dia jadi mudah teralih atau sebenarnya dia sepertinya sih nggak begitu mudah teralih gitu ya, tapi ngomongnya jadi nggak nyambung. Nanti ngomongnya nggak nyambung, apakah itu hanya fokus aja atau ada hal lain? Dan kenapa sih kelemahan itu terjadi? Mengapa kelemahan itu terjadi? Tadi penyebabnya nggak fokus karena dia ada permasalahan emosi di mana di mata pelajaran mana semuanya, apakah karena dia permasalahan emosi, permasalahan kematangan belajar, atau memang kognitifnya yang terhambat, atau karena memang dia ada hambatan fisik, atau memang karena motivasinya nggak di situ. Motivasi jadi nggak di situ artinya dia merasa belum ada kebutuhan bahwa mata pelajaran itu tuh nggak penting buat aku. Coba teman-teman perhatikan ke diri teman-teman, kalau merasa bahwa aku apa sih itu gunanya mata pelajaran itu gitu, apa sih gunanya mata pelajaran itu, teman-teman jadi meremehkan ya, jadi udahlah asal-asalan nggak dengerin, apakah karena itu atau karena hal yang lain? Jadi di otak kita biar ketika kita menghadapi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar itu kayak penyebabnya itu harus teman-teman pegang semuanya. Masih ada kemungkinan semuanya ada. Sebelum nanti teman-teman mendiagnosa, oke, anak ini ternyata kesulitan belajar karena misalnya dia pernah dibully, dia sekarang sudah pindah sekolah, tapi memang pengelolaan emosinya atau dampak dari buliannya ini belum terselesaikan. Sehingga itu mempengaruhi ketika dia masuk sekolah. Dia jadi nggak bisa fokus dan sebagainya. Oh, ternyata ada hal lain juga. Ternyata ada permasalahan motorik. Oh, ternyata di rumah nggak pernah diajak belajar oleh orang tuanya. Jadi nggak ada tuh yang namanya pengulangan materi. Oh, ternyata anaknya dibiarkan aja, kebanyakan main gadget, dan sebagainya. Jadi nanti dari situ diagnosanya apa, karena apa, apakah karena kesulitan belajar yang karena kematangannya belum oke, atau karena kesulitan belajar yang lebih spesifik lagi. Seperti disleksia, autis, disgrafia, dan sebagainya. Walaupun yang harus kita pegang, walaupun mungkin diagnostik kita sama. Oh, dia sama disleksia, katakanlah kayak gitu ya. Atau biasanya orang-orang yang mengalami
gangguan konsentrasi, teman-teman harus memperhatikan ini, harus berhati-hati dengan hal ini. Orang-orang yang mengalami gangguan konsentrasi terlihatnya gejala yang nampak hampir sama antara anak-anak yang mengalami gangguan konsentrasi karena ADD, Attention Deficit Disorder, kesulitan belajar spesifik, atau gangguan konsentrasi yang disebabkan karena pengaruh motorik dan persepsinya, perseptual motoriknya. Tampilannya hampir sama, penyebabnya bisa jadi berbeda. Atau bahkan antara sama-sama orang anak-anak yang mengalami ADHD, tapi berbeda isinya. Gejala yang muncul ini yang orang yang pertama gejala A lebih kuat, orang yang kedua gejala B yang lebih kuat. Otomatis pemberian intervensinya pun berbeda. Jadi tantangannya untuk melihat seseorang mengalami kesulitan belajar atau tidak gitu ya, atau melakukan asesmen dan diagnostik terhadap kasus-kasus kesulitan belajar itu menurut saya menarik sekali, karena walaupun kita melihatnya sama ataupun judgement kita, labeling kita gitu ya, katakanlah gitu ya, diagnostik kita terhadap kondisi seseorang itu terlihat sama, tapi sebenarnya berbeda. Itu akan mempengaruhi urutan pemberian intervensi. Ketika kita melakukan diagnostik, nggak serta-merta yang kita lihat kelemahan-kelemahannya aja ya. Kita juga harus melihat kelebihan anak ini. Kalau kita hanya melihat kelemahannya saja, kadang-kadang kita jadi kadang-kadang potensi anak ini tuh jadi terabaikan gitu. Makanya kadang-kadang kalau saya melakukan diagnosa kesulitan belajar, itu saya sebenarnya nggak suka harus menentukan ini anak gangguannya apa sih. Tapi ketika kita masuk ke dunia pendidikan, itu butuh. Buat apa? Secara administratif mereka akan dimasukkan ke data, ke Dapodik, agar mereka yang mengalami kesulitan belajar ini bisa mendapatkan bantuan. Tapi yang saat ini sampai saya itu deg-degan kalau harus melakukan diagnostik kesulitan belajar apa? Labeling yang saya berikan, takutnya nanti itu dijadikan apa ya, kayak orang tua tuh jadi akan terus menerus melabeli anaknya mengalami hal itu gitu. Oh, dia anak autis sih gitu. Dia terus-terusan kayak gitu. Jadi ketika saya melakukan proses nanti ya di program, ketika kita menyusun sebuah program, saya pasti akan berhati-hati. Saya nggak akan pernah yang namanya menyebutkan bahwa anak ibu mengalami A, mengalami B. Saya pasti akan menyebutkan anak putra ibu kalau dari karakteristik ini kemungkinan mengalami gejala apa. Karena dalam diagnostik ini mungkin ketika teman-teman nanti setelah lulus S1 jadi guru gitu ya, mungkin teman-teman, oh iya, saya akan memperhatikan siswa-siswa saya gitu ya, kemungkinan dia akan mengalami ini. Jangan sampai ya serta-merta langsung label, dia mah ADHD, dia mah punya IQ-nya dia anak RM gitu, retardasi mental dan sebagainya. Jangan serta-merta ngomong kayak gitu di depan orang yang banyak, yang mereka langsung akan mecap itu. Harus hati-hati di situ. Saya nggak pernah mengatakan
diagnosanya apa kalau saya di depan orang banyak. Takutnya itu juga akan mempengaruhi kondisi si anak ini. Dia akan melihat dirinya bahwa kadang sekarang kan saking gampangnya ya buka Google gitu ya. RM itu apa sih? Autis itu apa sih? Itu takutnya itu jadi mereka baca jadi itu loh aku ngalamin kayak gini ya. Ya kalau anaknya oh gimana ya cara mengatasinya lah kalau anaknya terus menerus oh iya sih aku bodoh sih. Jadi teman-teman hati-hati dalam melakukan label atau judging. Tapi ini dibutuhkan ketika di dunia pendidikan memang digunakan untuk tadi ya urusan administrasi dan sebagainya. Dan kenapa saya tidak pernah menyebutkan dia mengalami gejala, selalu ada kata-kata gejala, karena sebenarnya dalam melakukan diagnostik atau kita itu butuh ahli lain sebenarnya untuk melakukan diagnosis kesulitan belajar. Kalau teman-teman tadi lihat hambatan fisik, neurologi, kita sebagai orang yang latar belakang keilmuan kita psikologi kan tidak belajar ya bagaimana orang yang mengalami hambatan penglihatan seberapa besar. Kita nggak bisa ya dia minusnya berapa atau hambatan pendengaran untuk melakukan tes Vera. Kita nggak punya kompetensi itu kan. Terus misalnya kompetensi kita hanya melakukan observasi, wawancara, membuat sebuah kuesioner atau menggunakan tes-tes yang memang sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Tes standar, tes baku. Nah, kita melakukan diagnostik hanya berdasarkan itu untuk mengetahui bagaimana kondisi anak, bagaimana kondisi saat ini, bagaimana potensinya, bagaimana hambatannya seperti apa. Teman-teman juga bisa menggunakan data-data seperti nilai raport. Tapi hati-hati ketika kita menggunakan nilai raport. Tidak semua sekolah menuliskan nilai raport itu sesuai dengan kondisi anaknya. Kadang-kadang ada yang nilainya dikatrol. Saya pernah diminta untuk melakukan asesmen pada anak-anak yang mengalami kesulitan belajar di sebuah sekolah. Saya tuh minta data raportnya. Nilai-nilainya 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9 semua. Saya sempat bingung, loh, nilainya 9, 9, 8, kok dia kesulitan belajar? Seharusnya data raport kan menunjukkan performa siswanya ya. Setelah saya lakukan asesmen, barulah ketahuan bahwa dia ada yang IQ-nya di bawah rata-rata lah, dan sebagainya. Banyak sekali faktor penyebabnya. Kemudian saya tanya ke gurunya, ini nilai raportnya dari mana, Bu? Iya, Bu, kalau di sini memang karena nilai-nilainya mereka nggak sesuai standar minimum, akhirnya dikatrol semua. Nah, dengan data itu kan kadang-kadang kita jadi nggak bisa ya, nggak bisa itu dijadikan acuan kita
untuk melihat apakah anak ini mengalami kesulitan belajar atau enggak. Kalau saya dulu pada saat masih praktek, kebetulan kayak saya adalah mahasiswa yang saya minta transkrip nilainya. Kalau di kampus kan mungkin lebih adil ya sistem katrolannya. Gitu. Jadi lebih tergambar, oh iya dia ngalamin ini nih, oh dia nilainya jelek di sini nih. Terus selain itu partisipasi di kelasnya kayak gimana? Ranah kita kan wawancara, observasi, observasi, kemudian wawancaranya tidak bisa dilakukan tidak hanya dengan si klien saja, tetapi dengan orang tuanya juga bisa. Kemudian analisis catatan objektif tadi, nilai-nilai, karya tulisnya, partisipasi dia di kelas kayak apa. Jadi kuesioner juga. Jadi nggak serta-merta hanya satu data kita langsung melakukan diagnosa bahwa dia mengalami kesulitan belajar tertentu. Nah, langkah selanjutnya sebelum kita melakukan dia mengalami kesulitan belajar, kita harus tahu dulu apakah kesulitan belajar dia itu jenisnya adalah developmental learning disabilities atau kesulitan belajar yang disebabkan oleh tidak dikuasainya keterampilan prasyarat atau academic learning disabilities. Atau kegagalan yang disebabkan karena dia tidak menguasai keterampilan-keterampilan tertentu. Karena treatmentnya atau pemberian intervensinya berbeda. Yang satu menggunakan prinsip remediasi, yang satu bisa jadi menggunakan prinsip remedial teaching. Kalau developmental ya karena gangguan motorik, kesulitan belajar, kesulitan bahasa, kesulitan komunikasi, dan sebagainya. Atau itunya nggak terhambat, tapi dia keterampilan membacanya kurang bagus. Keterampilan menulisnya kurang oke. Sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu belum? Di sini tadi Ibu menjelaskan bahwa gangguan belajar itu gendernya berbeda ya Bu ya, kayak kalau misalnya dari perempuan beda, dari laki-laki beda, gitu ya. Maksudnya bedanya? Yang masalah tadi kan Ibu tanya, ini perempuan atau laki-laki gitu. Jadi saya nangkapnya kok, oh berarti gangguan antara laki-laki dan perempuan itu bisa berbeda gitu. Enggak Dari sih, sama. gangguan belajarnya seperti itu. Kalau masalah gangguan belajar terkait jenis kelamin berbeda sih. Cuman kan ketika kita ngomongin gangguan belajar, kita juga melihat saya tanya jenis kelamin karena sebenarnya pengen tahu dia anak laki-laki atau perempuan dan bagaimana si orang tua ini mengasuh laki-laki anak-anak mereka gitu. Jadi sebenarnya dia mengalami kesulitan belajar. Kalau anak laki-laki kan kebiasaannya sebenarnya seharusnya
dia kan aktivitas fisiknya banyak, ya kan? Di pikiran saya, otomatis seharusnya motorik dan persepsinya nggak ada gangguan dong. Itu hanya kayak pikiran, oh, oh dia laki-laki ya, dia aktivitas fisiknya kayak gimana, gitu. Hanya itu tuh sebagai apa ya, hipotesa yang akan muncul di pikiran saya. Jadi teman-teman kalau misalnya mencari data tentang anak ya seluruhnya, dia dari jenis kelamin, usianya, tanggal lahir pun sampai bulannya. Kalau tadi dia ngomong 9 tahun, yakin itu 9 tahun. Jangan-jangan 9 tahun 1 bulan. Jangan-jangan 9 tahun kurang 6 bulan. Dia laki-laki atau perempuan. Kadang-kadang kan kalau anak perempuan mainannya kan lebih banyak kayak boneka-boneka dan sebagainya. Jadi kayak misalnya motorik kasarnya kayak gimana ya kalau perempuan kayak gitu, hanya batas-batas, hanya gambaran-gambaran kayak gitu aja, biar di otak saya itu, oh dia ada anak ya segini, laki-laki apa perempuan, laki-laki usia 9 tahun kok ngalamin kesulitan belajar. Memangnya aktivitas bermainnya dia apa? Kan anak laki-laki harusnya di usia 9 tahun udah tahu yang namanya sepak bola. Sepak bola ada koordinasi visual motorik di situ. Berarti seharusnya tidak disebabkan oleh ini ya, developmental learning disabilities ya. Kalau perempuan bisa jadi karena mungkin dia kebanyakan mainannya di rumah, hanya motorik halusnya misalnya gitu. Jadi sebenarnya untuk pengetahuan jenis kelamin hanya untuk nantinya di kepala saya kemungkinan laki-laki kesulitan belajar masih kecil lagi. Nah, nanti itu yang akan saya ajukan pertanyaan ketika saya bertemu dengan orang tuanya. Memangnya aktivitas di rumah apa, Bu? Mainnya di dalam rumah atau di luar rumah? Main di luar rumah apa aja mainnya? Jadi, teman-teman ketika mendapatkan keluhan seperti itu di kepala teman-teman harus sudah langsung semua teori tentang kesulitan belajar, teori-teori belajar itu harus ada. Tapi teman-teman tenang aja, dulu pada saat saya pertama kali, ini anak kasus kesulitan belajar ini keluhannya kan nggak langsung ya, nggak langsung ketemu dengan anaknya. Pada saat setelah saya menerima keluhan itu, saya membaca kembali semua materi tentang teori belajar. Biar saya tuh punya senjata gitu pada saat melakukan observasi, apa saja kemungkinan yang harus saya observasi. Pada saat saya wawancara, apa saja yang harus saya tanyakan. Itu sih. Jadi jenis kelamin, identitasnya lengkap. Makanya ketika saya menghadapi anak yang mengalami kesulitan belajar, ini setting saya bukan di kelas ya. Setting saya ketika saya bertemu dengan klien secara individual, saya akan langsung menyodorkan yang namanya riwayat hidup. Riwayat hidupnya kalau yang saya punya itu langsung mungkin ini jadi ini ya, jadi loncat tapi
Kelihatan ya? Bahkan riwayat kehamilan, kelahiran, riwayat perkembangan, riwayat kesehatan, aktivitas, ini beberapa kuesioner, aktivitas bahasa, mental emosional, aktivitas-aktivitas seperti ini. Saya mengajukan ini ketika anaknya memang belum bisa mengisi, khususnya anak-anak yang mungkin SD lah ya, orang tuanya yang diminta mengisi. Ketika sudah SMP ada riwayat sendiri yang di situ berisikan cara belajar dan sebagainya. Jadi kadang-kadang tanpa harus kita bertanya, kita udah dapat datanya tuh. Tapi mungkin datanya karena itu dalam bentuk tulisan, orang-orang kan pengennya lebih cepat ya, ngisinya cepat gitu. Jadi kita perlu telusuri lebih dalam lagi. Kadang-kadang mereka atau kita menyamakan persepsi mereka. Cara belajarnya gimana? Menghafal. Menghafal itu yang kayak gimana sih menghafalnya kamu? Misalnya kayak gitu. Atau kalau misalnya itu di anak-anak yang lebih kecil ya kita tanyakan ke orang tuanya. Cara belajarnya gimana Bu kalau di rumah? Ya saya bacakan terus dia ngerjain soal. Saya yang membacakan apa ya ceritanya, kemudian dia yang baru langsung isi soal-soal yang ada berdasarkan cerita yang saya bacakan tadi. Artinya cara belajarnya dia nggak memproses sendiri ya, karena dia dibacakan. Misalnya kayak gitu. Jadi memang tadi mungkin teman-teman bisa pakai kuesioner, bisa bikin kuesioner. Kalau saya, karena saya biar lebih praktis gitu ya, jadi riwayat hidup, nama, identitas, anak tuh berapa dari berapa bersaudara, itu pun jadi hal yang penting. Ingat teori urutan kelahiran anak? Darinya siapa? Adler. Terus bisa jadi karena dia anak yang pertama, anak pertama, jadinya dia kemungkinan di kepala kita gimana? Berdasarkan teori. Dia anak kedua, kemungkinan di kepala kita seperti apa? Kan itu baru kemungkinan, kita harus pastikan. Ketika dia satu-satunya anak laki-laki di keluarganya, kemungkinan keluarganya seperti apa ke dia? Kan tadi, faktor eksternal dan internal bisa saling mempengaruhi. Ketika jarak antara dia dengan adiknya terlalu jauh, atau dia, si anak yang mengalami kesulitan belajar dengan kakaknya terlalu jauh, apa yang kemungkinan terjadi? Ketika usianya dengan usia orang tua jauh, kemungkinan apa yang terjadi? Misalnya, orang tuanya usianya 50 tahun, dia baru usianya 7 tahun. Kakaknya sudah 20 tahun, katakanlah kayak gitu ya. Kemungkinan apa yang terjadi ke subelnya? Stimulasinya bisa jadi, stimulasi lingkungannya bisa jadi kurang ya. Karena orang tuanya sudah payah gitu, sudah nggak mampu untuk mungkin apa ya, mengajari anaknya di rumah. Kakaknya sudah sangat terlalu jauh, udah nggak nyambung lagi ngobrol sama adiknya.
Kalau ngajarin udah lagi ya, kalau kakaknya sempat ngajarin, kalau kakaknya udah kuliah di luar kota, anak ini kan jadi sendirian. Atau dia dari seluruh anak dia perempuan sendiri. Terus dia yang jadi paling disayang oleh orang tuanya dan sebagainya. Faktor-faktor itu tuh nggak bisa lepas gitu. Makanya kita harus cari datanya. Tuh. Mungkin ada pertanyaan lain? Tadi teman-teman udah ini ya, udah lihat secara singkat riwayat hidup dan beberapa kuesioner yang sudah saya buat. Mungkin ini jadi tugas teman-teman untuk menyusun kuesioner, gitu ya. Menyusun kuesioner yang bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman dapat keluhan bahwa anak ini tuh mengalami kesulitan belajar. Kuesionernya otomatis berisikan pertanyaan-pertanyaan umum yang mencakup berbagai macam hal terkait dengan kesulitan belajar. Kalau tadi saya ada riwayat perkembangannya, tadi lahirnya, pernah sakit apa enggak, dan sebagainya. Kenapa teman-teman harus ada pertanyaan seperti itu? Lihat penyebabnya. Dia ada hambatan fisik nggak? Ada permasalahan neurologis nggak? Hambatan fisik. Ada salah satu klien saya, dia itu kalau dipanggil itu susah nengok gitu. Saat itu dia belum bisa membaca apa ya? Adalah kemampuan membaca dasarnya, berbicara dan sebagainya. Dia berbicaranya masih artikulasinya nggak jelas. Kalau orang Jawa bilang grinyem dan sebagainya. Akhirnya saya sarankan untuk ke dokter THT untuk dites berak. Yang kedua, neurologi, ada gangguan belajar yang disebabkan oleh neurodevelopmental. Bisa jadi itu karena prematur, bisa jadi karena penyakit-penyakit pada saat sudah lahir, demam tinggi sampai kejang, bisa jadi prematur, demam tinggi sampai kejang, jatuh pada saat ibunya hamil, atau pada saat dia mulai bisa berjalan, misalnya dia pakai apa alat bantu agar si anak bisa jalan, apa walker ya, terus dia jatuh dari ketinggian, terus yang kena kepalanya kita nggak akan pernah tahu kan kalau kita nggak nanya. Banyak kasus-kasus yang terjadi karena hal itu. Jadi saya mencoba untuk mengecek saja biar saya memastikan diri bahwa dia ada pengaruh neurodevelopmental atau tidak. Lagi-lagi karakteristik atau gejala-gejala yang muncul di masing-masing jenis kesulitan belajar itu berbeda-beda. Jadi ya teman-teman cobalah dari penyebab-penyebab yang ada, cobalah teman-teman bikin kuesioner untuk screening awal, saya bilang ya, screening awal terkait dengan kesulitan belajar. Manfaatnya kalau teman-teman nanti lanjut profesi, itu bisa digunakan oleh teman-teman. Kalau teman-teman mau jadi guru, teman-teman bisa menggunakan kuesioner itu untuk mengamati kondisi siswa. Yang kemudian nantinya teman-teman melakukan wawancara observasi ketika teman-teman akan mereferalkan ke psikolog atau ke ahli lain, teman-teman sudah menuliskan surat rujukan yang berisikan gejala-gejala berdasarkan pengamatan teman-teman ketika teman-teman jadi guru.
Karena saya merasa bahwa selama ini banyak sekali klien-klien yang dirujuk ke saya itu dari guru, bukan dari orang tua. Jadi guru yang menyadari bahwa anak ini mengalami kesulitan belajar, orang tuanya dikasih tahu nggak paham, akhirnya guru kan nggak sanggup ya, akhirnya mereferalkan ini ke psikolog atau dokter, tapi guru tidak melampirkan surat rujukan yang berisikan gejala-gejala yang mereka amati. Jadi saya sebagai psikolog kayak dari awal lagi gitu. Tapi ketika guru, oh ini Bu gejala yang nampak ini. Jadi saya membaca, oh saya tinggal cross check aja, bener nggak yang dimaksudkan? Jadi teman-teman bisa memanfaatkan kuesioner yang dibuat teman-teman atau kuesioner yang baku. Saya nggak tahu kuesioner bakunya itu apa, karena saya biasanya lebih banyak menggunakan tes baku, tes terstandar. Contohnya tes intelijensi, mungkin teman-teman karena teman-teman masih S1 bisa menggunakan tes-tes yang kalau kita lihat kode etik psikologi, tes jenis A. Contohnya kayak PM, CPM, SPM, dan sebagainya. Kalau tes-tes yang lain yang lebih sulit interpretasinya otomatis teman-teman hanya bisa mengetes tapi melakukan interpretasi tetap yang memiliki kompetensi. Itu aja juga sudah sangat membantu karena kan berarti oh sudah pernah dites CPM potensinya segini nih. Tapi performanya begini nih. Kok dia nilainya jelek di sini padahal potensinya bagus. Mungkin potensinya CPM-nya ada di grade 1 gitu ya. Atau di grade 2. Kok dia performanya jelek sih? Kita kan udah, oh berarti dia potensi, udah ada potensi nih. Kenapa ya performanya jelek? Tinggal cari kayak gitu. Gitu. Itu ya. Ada pertanyaan lagi tidak? Ibu, jika pertanyaannya tidak menyangkut PPT, nggak apa-apa, kan, Bu? Oh, gini, Bu. Kebetulan kan saya juga ibu-ibu dan punya banyak teman ibu-ibu lain gitu kan, Bu. Kadang kan ada yang bukan curhat sih, kayak, oh anak aku susah nih pelajaran ini dan aku nggak bisa nih, nggak misalnya matematika, Bu ya, aku nggak bisa nih pelajarannya susah gitu. Ini anak udah susah menerima pelajaran matematika, orang tuanya juga susah, terus dilesin aja gitu, Bu. Jadi itu kira-kira akan menambah kesulitan belajar anak atau membantu ya, Bu? Itu aja sih, Bu. Misalnya dia sulit matematika gitu ya. Misalnya kayak gitu ya. Orang tuanya juga mengalami kesulitan ya. Ya pelajarannya juga udah beda ya. Rasanya kan beda ya dengan pelajaran kita dulu gitu. Nah, tergantung kesulitannya itu karena apa? Dan tergantung dileskannya itu leskannya hati-hati les tempat les ya. Tempat les saat ini apakah mereka mengajarkan konsep atau mengajarkan cara cepat menyelesaikan soal. Katakanlah anak ini konsepnya yang belum terlalu kuat. Katakanlah gitu ya. Dia dimasukkan tempat les yang hobinya lesnya adalah mengajarkan cara cepat menyelesaikan soal, anak ini tambah bingung. Karena yang dia belum kuat kan konsepnya. Cara cepat kan hanya untuk menyelesaikan soal yang karakteristiknya sama. Cara cepat itu tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan soal yang berbeda. Itu kalau ternyata dia kesulitan belajarnya karena konsep materinya yang belum dia pahami. Kalau ternyata operasi hitungnya dia juga belum kuat,
apakah di les-lesan juga mengajarkan operasi hitung? Operasi hitung kayak misalnya bertambah itu jumlahnya berarti semakin besar, berkurang itu semakin sedikit, dikalikan itu semakin besar, dibagikan angkanya akan semakin kecil, misalnya kayak gitu. Ketika dia di tempat les nggak diajarkan itu, ya nggak bisa. Ya dia hambatannya yang jelas dulu di mana. Dia kesulitannya di mana. Di tempat lesnya itu mengakomodir kesulitannya atau enggak. Gitu ya Mbak Novi. Baik, Bu. Jadi Jadi itu baru misalnya terlihat cuman kesulitan matematika, Bu ya. Tapi misalnya ternyata diprobing lagi, oh anaknya ADHD, kita masukin ke tempat les manapun juga akan kesulitan gitu, Bu ya. ya, karena kan dia belum siap untuk menerima informasi. Katakanlah dia ADHD ya. Dia ada ADHD, katakanlah misalnya dia hiperaktif, nggak bisa konsentrasi, dan sebagainya. Ada misalnya dia ditambahi ada gangguan neurologi. Dia harus, mungkin kalau secara dokter dia harus minum obat, ada terapi obat. Ada terapi misalnya itu entah okupasi terapi, itu dulu terapi gerak mungkin, itu dulu. Malah nanti yang mengajar dia di tempat les katakanlah itu capek. Jadi buat apa dileskan kalau nggak tepat sasaran? Gitu. Itu Mbak Novi. Karena memang kan sekarang orang tua pengen anaknya nggak ketinggalan ya. Jadi berlomba-lomba anaknya dileskan. Tapi apakah itu sesuai nggak dengan kebutuhannya? Saya sendiri ketika melakukan proses konseling dengan orang tua TK, mereka bukan TK ya. Jadi itu TK tapi membuka konseling gratis untuk orang-orang yang akan mendaftarkan ke TK tersebut. Jadi mereka usianya masih 3 tahun, 4 tahun sudah dileskan membaca. Padahal kalau dari tahapan perkembangan kognitif, terus dari kematangannya kan belum sampai di situ ya. Membacanya membaca gambar, bukan membaca huruf gitu. Ya, orang tuanya gemes sampai, kok anak-anak saya nggak bisa baca-baca? Oh, baru masih 3 tahun, Bu. Gitu. Ya, tapi orang tua Kadang sekarang kan seperti itu. kadang anak kalau pinter itu kayaknya kebanggaan orang tua, Bu ya, saling membandingkan anak satu dengan anak lain gitu, Bu ya. Ya, ya, tapi teman-teman harus hati-hati nanti ya, teman-teman yang sudah belajar ini harus berhati-hati. Mungkin iya, dia pada sampai kondisi tertentu dia jadi anak yang oke gitu ya. Tapi nanti dampaknya bisa 10 atau 20 tahun kemudian. Jadi ada kakak kelas saya, kalau tidak salah, dia itu oke, dia pintar. Saya akui memang dia pintar. Tapi memang kalau kata orang tuanya, dia itu sudah di drill ya, itu ya, di drill sebagainya, membaca, menulis dan sebagainya di usia 2,5 tahun. Tapi orang tuanya tidak melatihkan bagaimana regulasi emosi yang terjadi di dia. Jadi kan dia kan jadi kebanggaan orang tuanya kalau ngomong, iya anakku pintar dan sebagainya. Di kelas 3 SMA, dia gagal.
masuk kuliah. Jadi dia jadi mundur. Dia sempat depresi. Dan sampai mengisolasi diri gitu. Lebih susah mana mengatasi anak yang nanti dianya seperti itu, atau dari kecil kita sesuai dengan tahapannya dia? Eh, sampai sekarang pun dia sudah lulus lama, karena kebetulan dia seangkatan dengan suami saya, pun jadi berubah sekali anaknya dengan orang yang saya kenal pada saat dulu di SMA gitu. Padahal mungkin kalau dia sesuai dari stimulasinya sesuai, dari stimulasi kognitif, sosial, emosinya, dia lebih jadi orang yang resilient kan. Karena salah satu ciri orang yang mengalami kesulitan belajar, karakteristik anak yang mengalami kesulitan belajar adalah dia sering mengalami kegagalan yang berulang. Itu akhirnya dia memberikan feedback ke dirinya bahwa aku nggak mampu, aku nggak bisa. Dia menilai dirinya jelek, dia menilai dirinya buruk, ya untuk akhirnya daya juangnya kan yang kena. Itu butuh waktu untuk memperbaiki. Gitu. Saya sebenarnya ada beberapa kasus, tapi mungkin nanti akan lebih tepat kalau kasus itu dimasukkan ke gangguan-gangguan atau kesulitan-kesulitan belajar yang lebih spesifik lagi ya. Kesulitan belajar yang lebih spesifik lagi, nanti ketika ada keluhannya ini, bisa jadi tadi ya, berdasarkan usianya dia belum pas, orang tua merasa wajar, bahkan ya wajar aja anak usia 9 tahun belum bisa baca tulis. Menurut teman-teman wajar nggak? Enggak, kan? Orang tuanya merasa wajar dan sebagainya, itu prosesnya seperti apa. Buat saya ketika menangani anak kesulitan belajar, yang paling sulit adalah mendampingi orang tuanya. Orang tua belum tentu dia bisa langsung menerima anaknya. Orang tua belum tentu menyadari bahwa anaknya bermasalah. Kalau nggak menyadari ya udah nggak apa-apa anak kayak gitu. Akhirnya program yang kita susun bubar jalan. Ketika orang tuanya denial, atau bahkan kita sudah bikin program yang memang itu harus dilakukan di rumah, orang tuanya menyerahkan saja ke tempat terapi atau ke gurunya, ya sudah, bubarlah program ini. Jadi PR-nya menurut saya berat ketika berhadapan dengan orang tua. Atau mungkin dulu anak saya pinter kok sekarang bodoh gitu ya. Ya tuntutan akademik kan setiap naik tingkat beda lagi tuntutannya. Anaknya kesiapannya saya apa? Gitu teman-teman. Yang lain selain Mbak Novi sama Mbak Isra, mungkin Mas Alexander, Mas Insan, Mbak Rizka, Mbak Anissa, Mbak Veronica. Ada nggak?
Dan nanti tinggal masuk ke asesmen, prosedur asesmen, etika dalam melakukan asesmen. Nanti saya punya kasus, lanjutkan kasus yang tadi ya. Melanjutkan kasus yang tadi. Dan mungkin program-program layanan yang bisa diberikan ke teman-teman yang mengalami kesulitan belajar. Setidaknya teman-teman tahu, meskipun teman-teman tidak memiliki kompetensi itu, misalnya terapi obat, kan teman-teman nggak bisa ya, nggak punya kompetensi, tapi teman-teman ngeh nih, oh ini kayaknya butuh obat deh. Gitu. Oh ini kayaknya nggak butuh obat deh. Karena itu juga akan mempengaruhi ke diagnosanya kan. Oh ini kalau butuh obat berarti karena tadi kayak kejang, oh dia butuh obat karena kemungkinan neurodevelopmental, atau ada klien-klien saya seperti dia lahir mikrosefali, jadi ukuran otaknya tuh lebih kecil gitu. Dan teman-teman kan jadi punya dugaan bahwa oh kemungkinan ini ada gangguan mungkin karena pengaruh otaknya ya. Tapi saya nggak tahu nih otak yang bagian mana, otak yang berperan di misalnya bahasa kah, di hitung-hitungan kah yang berdampak pada itu kah atau bukan, kan itu bukan kompetensi saya. Cuman kita jadi punya dugaan bahwa oh bisa jadi ini ada pengaruhnya di situ. Kita bisa mereferkan ke dokter, misalnya kayak gitu. Kayak misalnya saya punya klien, ibu kita prosesnya kita lakukan asesmen, tapi ibu saya juga rujuk ke dokter. Nanti hasil dari dokter tolong bawa ke saya ya, misalnya kayak gitu. Atau ini sementara ini yang buat rujukan ke dokter, nanti dari dokter surat balasan dokter dibawa ke saya ya. Jadi penetapan diagnosanya jadi saya lebih yakin. Nah, ketika sudah ada itu, biasanya saya tidak menuliskan gejala lagi. Tapi apa? Oh, ADHD, oh ADD, oh autis. Karena kan ketika melakukan diagnostik, itu kita harus berkolaborasi dengan pihak-pihak lain yang memang dirasa punya kompetensi terkait hal itu. Misalnya dokternya bisa jadi bukan hanya dokter umum ya, tapi dokter spesialis mata, dokter spesialis THT, dokter syaraf atau neurolog, terus dokter tumbuh kembang bisa jadi, dan sebagainya, terapis misalnya, dan sebagainya. Jadi memang penetapan diagnosa kesulitan belajar yang diagnosanya meyakinkan ya harus ada kolaborasi itu. Selama saya belum mendapatkan data dari ahli yang kompeten selain saya atau selain gurunya, saya pasti akan menuliskan gejala. Kecuali kalau saya dapat rujukan. Jadi sempat pada saat itu, pada saat praktek kerja, saya didatangi oleh orang tua, kemudian melakukan asesmen. Kebetulan anak SD kelas 3, orang tuanya itu sebagai sales dan bapaknya itu sebagai satpam. Dia datang karena disuruh oleh gurunya. Kalau dia nggak datang ke psikolog, anaknya tidak boleh naik kelas pada saat itu. Dia datang ke psikolog, tapi menurut saya ibunya belum menyadari bahwa anaknya mengalami kesulitan belajar. Setelah di asesmen, ternyata dia pernah mengalami kejang selama 2 tahun di usia 2-4 tahun. Akhirnya saya membuat rujukan kepada kenalan saya untuk diperiksa apakah kejang yang dialaminya berdampak ke kognitifnya. Karena berdasarkan observasi gejala yang muncul begini-begini, nanti surat itu dibawa ke dokter, dokternya akan setelah melakukan pemeriksaan membawakan surat balasan ke saya. Terus di diagnosa gitu.
Ini tidak ada pertanyaan lagi? Teman-teman jangan lupa mengisi link absensi ya. Gimana, Mbak? Ya Pak, sepertinya Kalau mau selesai kabarin ya, Mbak, biar kita foto dulu. oh ya Pak. Nah, Ya. Ya. Sudah tidak ada pertanyaan? Besok kita akan belajar tentang pertemuan berikutnya. Kita akan belajar tentang asesmen, prosedur asesmen, wawancara, observasi, dan kuesioner. Makanya teman-teman sudah mulai menyicil kuesionernya ya. mohon izin menginfokan, Mbak Vela. Oke. Jadi untuk UTS-nya itu tugas nanti. Halo, halo. Oke, halo, halo. Tes tugas, terus UAS-nya nanti ya ujian tertulis. Cuma untuk tugas sama UAS itu monggo hak prerogatif Mbak Vela ya. Seperti itu. Jadi termasuk penilaian ke mahasiswa diserahkan ke Mbak Vela, ke praktisi. Gitu. Oke. Jadi teman-teman hati-hati ya. Pokoknya harus aktif nih karena Mbak Vela yang pegang penilaiannya sama penugasannya. Oke. Lagi Pak Yoga, Gimana Mbak Vela? Tugasnya itu UTS ya Pak? Monggo kerso kalau misalkan Mbak Vela mau UTS-nya dibuat jadi soal tulis atau misalkan apa namanya UTS-nya dalam bentuk tugas itu diserahkan sepenuhnya ke Mbak Vela. Kalau UAS-nya berarti UAS-nya itu tuh biasanya soal tertulis gitu. UAS-nya tertulis. Tertulis jadi gini, apa namanya kan kita biasanya kalau sudah musim UAS itu ada pekan ujian akhir semester, biasanya mahasiswa masuk ke kelas, terus kemudian nanti ada misalkan Mbak Vela nitipkan soal, nanti soalnya misalkan soal esai atau multiple choice. Nah, nanti kita perbanyak misalkan kalau mau hard, kalau mau online apa namanya ya bisa juga begitu. Itu monggo kerso silakan di Mbak Velanya. Cuma kalau misalkan hard kan berarti kita mesti ngirimkan ke Jawa ya, jawabannya begitu. Oke. Ya, diatur. UTS-nya kapan Pak? UTS-nya ya itu diserahkan ke praktisinya. Makanya UTS terserah dari praktisi apakah UTS-nya tugas atau tertulis. Untuk waktu juga dipersilahkan gitu. Misalkan nggak ada UTS juga nggak apa-apa. Yang penting kan penilaian kan di tangan praktisi Mbak Vela. Jadi itu apa namanya monggo untuk diatur sesuai dengan plannya Mbak Vela gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yoga. Ya. Ya, soalnya jadi saya kepikiran tadi teman-teman sudah harus nyicil ini ya, nyicil bikin kuesioner ya. Nanti saya harap teman-teman bisa ambil data di lapangan, ya entah di lapangan itu nggak harus di sekolah, ke tetangga, kayak adik sendiri, kayak terkait dengan apakah mengalami terkait dengan kesulitan belajar ini. Ya, itu bisa sebagai cross check untuk meng-cross check apakah kuesioner yang saya bikin itu sudah
sesuai atau belum. Dan nanti teman-teman belajar mendiagnosa kesulitan belajarnya seperti apa. Gitu ya. Tapi yang memperhatikan layar saya, semoga terinspirasi dengan beberapa pertanyaan. Meskipun saya tadi scrollnya cepat-cepat. Tuh. Mbak Ezra, tolong nanti WA ke saya ya. Suatu hari ada saya yang jadwalnya ada yang pas nggak bisa gitu ya. Nomor saya di chat ya. Baik, Bu. Iya, Mbak Vela. Jadi ada sebagian kecil dari peserta perkuliahan itu yang dia peserta penggembira gitu untuk perkuliahan ini gitu. Cuma yang sudah karena kan untuk meramaikan aja gitu. Nanti saya akan kirimkan siapa aja yang, tapi ini sebagian besar semuanya kok. Semua di Zoom ini penghuni asli. Jadi mereka bakal lewat penilaian. Cuma kayak misalkan tadi kan ada namanya Alin ya atau Keslin itu peserta penggembira gitu. Semuanya asli kok. Siap. Sepertinya paling itu saja, nggih. Besok kita akan belajar tentang asesmen, prosedur asesmen, etika. Mungkin Pak, ini mungkin saya kalau lanjut ke langkah penyusunan program untuk untuk pertemuan berikutnya nggak apa-apa nih Pak? Monggo Mbak, yang penting nanti di logbooknya aja menyesuaikan. Logbooknya nanti disesuaikan aja kan misalkan harusnya ngomongin program, tapi ketika pada prakteknya tidak ngomongin program, nanti tetap di logbooknya ya tetapkan di ringkasannya tetap ada inilah ngomongin soal program itu gitu. Misalkan kan harusnya pertemuan ini itu ngomongin langsung program Mbak. Harusnya kan karena kita belum jelasin awalnya, ya itu nanti disesuaikan aja gitu. Sesuaikan dengan logbooknya gitu. Biar main amannya gitu. Itu Mbak Vela ya. Oke, Pak Yoga. Oke. Berarti besok kita lanjut ke asesmen, prosedur asesmen sama program ya. Nanti biar pertemuan berikutnya kita langsung ke kesulitan belajar yang jenis-jenis kesulitan belajar yang spesifik gitu. Teman-teman bisa baca-baca dulu banyak referensinya terkait dengan kesulitan belajar. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Baik, saya kembalikan ke Pak Yoga. Kita foto dulu. Oke. Oke, kita foto dulu semuanya. Silahkan on cam. Oke. Sama 1, 2, 3 senyum. Oke. Sebentar. Bentar. Oke, ya selanjutnya galeri. Oke, semuanya on cam ya. Kita mulai lagi 1, 2, 3 senyum. Baik, sudah. Terima kasih Mbak Vela. Oke, sama-sama Pak. Boleh ditutup. Saya kembalikan.
Vela lagi. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yoga. Salam kita teman-teman, mungkin hari ini kita belajar barengnya cukup sampai di sini. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Harapannya teman-teman sudah banyak membaca referensi sehingga diskusinya jadi lebih aktif, lebih gayeng lagi. Dan sambil mungkin kalau belajar lagi-lagi belajar psikologi kayak belajar tentang diri kita sendiri ya. Jadi diterapkan ke diri kita sendiri. Baik, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama.